supaya kita menjadi seperti apa yang dia rencanakan. Dan ini satu proses kehidupan. Ini yang namanya menjadi apa? Nah, itu sebabnya mengiring Yesus bayar harga. Kalau saudara tidak akan maju, percaya dah. Yang keempat, tinggalkan pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan dalam Tuhan. Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, setelah kita dalam Tuhan, supaya kita terus maju, cari pergaulan yang menunjang kita untuk terus maju bersama Tuhan. Saudara hari ini bertobat misalnya terima Yesus, tapi saudara tidak mau meninggalkan pergaulan yang lama itu, masih kumpul misalnya di kelompok orang-orang pemabuk, ya kan, atau lihat-lihat hal yang buat orang bisa mabuk, pasti kita akan terseret. Tapi kok murid-murid Yesus, Tuhan Yesus suruh pergi, menjadikan seluruh bangsa muridku. Ada kan 20 Matius 28 kan? Pergilah, jadikanlah, suruh pergi bersaksi. Tapi ingat, sebelum mereka pergi, dibekali dulu supaya menjadi kuat secara rohani. 3,5 tahun, ikut dan iring Yesus. Amin. Baru disuruh pergi supaya mereka punya bekal kekuatan di dalam Tuhan, di dalam roh, supaya mereka bisa menjadi saksi. Ya kan? Jadi yang keempat, tinggalkan pergaulan hidup yang tidak mau berkemajuan dalam Tuhan. Yang kelima, hidup kembali pada kasih yang mula-mula. Jadi hari ini kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, besok cinta Tuhan tetap sama. Lusa cinta Tuhan sama-sama supaya tetap kita mengalami cinta yang semula itu waktu kita melayani, akhirnya kita melayani dalam kasih Tuhan. Amin. Kita bisa tergerus jadi terkikis itu loh. Makanya saudara, orang yang baru bertobat, jangan suruh terima tamu aja pakai doa puasa dia. Tuhan, tolong ya kan? Doa puasa hari Minggu nih menjadi penerima tamu yang kita anggap sepele. Coba sudah 20 tahun dia jadi penerima tamu terus. Alah, gampang. Termasuk kita melayani di atas mimbar nih loh. Pertama kali jadi WL, berdoa tanya Tuhan. Lama-lama biasa-biasa aja kok. Barang nyampe nyanyi lagu apa dia mulai tari ya kan? Kenapa? Sudah menganggap sesuatu yang biasa, remeh. Nah, Tuhan mau kita kembali kepada kasih mula-mula seperti waktu kita menerima dia. Gairahnya itu loh. Nah, dalam Wahyu kan jemaat Efesus kan jatuh karena begitu kan. Telah ditinggalkan kasih yang mula-mula. Padahal pelayanannya bagus. Tapi dasarnya sudah bukan lagi karena kasih kepada Allah. Karena rutinitas. Jadi kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang keenam, kemarin saya ulangi supaya saudara ingat. Yang keenam apa? Ya, hidup dengan roh yang menyala-nyala. Karena ini berikan gairah saudara. Sesuatu yang rutinitas itu membuat roh kita melempem gitu loh. Nah, kita harus memiliki itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hari ini untuk kita mengalami apa yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan dalam hidup ini. Sudah 6 poin kemarin saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan sekarang ke poin yang ke-7. Ya. Yang ke-7, tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah diterima dari Tuhan. Harus dijaga itu. Saudara lihat di dalam pasal yang ke-6 ya, dari 2 Korintus tadi. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Saya baca situ. Sebagai teman-teman sekerja kami, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya ulangi, kata Paulus, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi yang ke-7 hari ini, supaya kita tetap benar mengalami pembaharuan dalam Tuhan, tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah kita terima ini. Itu harus dijaga, itu harus dipelihara. Makanya ada konsep pemahaman teologi yang berkata sekali selamat, tetap selamat. Itu kami tidak terima. Secara khusus Gereja Bethel Indonesia tidak terima statement seperti itu. Sekali selamat, tetap selamat. Habis itu mau mabuk, mau hancur, sudah tetapkan selamat.
Loh, kita harus bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, konsep itu konsep yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kan hidupnya ada dua. Kita menerima hak, tapi juga harus menjalankan tanggung jawab. Setuju nggak? Orang ribut hanya dengan hak. Di dunia ini kan ribut tentang hak kan, makanya timbul satu badan hak asasi manusia. Pernah enggak saudara mendengar hak tanggung jawab manusia? Pernah ada enggak? Orang ribut hanya tentang hak. Nah, kita terima keselamatan, ada juga tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ya, maka kami tidak percaya, saya tidak percaya, dan Alkitab jelaskan ini, sekali selamat, tidak selalu selamat kalau kita tidak menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Jadi saudara lihat, yang ketujuh, tetap menjaga kasih karunia Allah. Keselamatan kasih karunia bukan? Kasih karunia Allah, ya kan? Yang sudah kita terima dari Tuhan. Dengar baik, keselamatan tidak ada unsur dan perbuatan baik yang kita lakukan. Itu konsep agamawi. Tidak ada unsur perbuatan baik yang menyelamatkan. Semua karena kasih karunia. Apa sih dosa itu? Hah? Hanya pelanggaran melakukan, bukan itu. Inti daripada dosa dalam bahasa asli sebuah amartia, meleset dari rencana Allah. Tuhan rencanakan penciptaan kita ini manusia sempurna tidak? Sempurna. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk melampiaskan kasih-Nya. Baca dalam kitab Kejadian. Dia ciptakan, dia taruh di taman, usahakan taman ini jangan makan buah yang ada di tengah pohon. Semua boleh kamu makan, tapi kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu pertama kejatuhan. Itu pertama kejatuhan. Artinya apa? Meleset dari rencana Allah semula. Karena tipu daya iblis. Itulah prinsip dosa. Nah, sejak saat itu manusia putus hubungan dengan Allah. Yesus datang memperbaikinya. Amin. Dia memulihkan supaya kita kembali pada rencana Allah yang semula itu. Kalau orang memanahkan sasarannya itu kan, itu harus menjadi seperti itu. Kita kembali kepada, jadi bukan sekedar pelanggaran saudara, tapi menyimpang dari rencana Allah semula. Nah, dampak dari itu, ya segala macam hal yang menjadi tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita sedang melakukan pelanggaran itu. Ya, jadi saudara lihat ya, jadi tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah diterima dari Tuhan. Nah, kasih karunia Allah yang sudah diterima itu bentuknya apa saja? Yang pertama, keselamatan. Nah, coba saudara lihat dulu dalam Roma pasal 3 ayat 23-24. Roma pasal 3. Jadi kasih karunia Allah yang sudah diterima oleh saudara, oleh saya semua dalam bentuk apa saudara bagi kita yang ada dalam Kristus? Yang pertama, yang disebut dengan keselamatan. Ini saya selalu bilang mujizat terbesar ini saudara. Orang pikir mujizat terbesar kalau dokter bilang vonis, waduh dia sudah tidak mungkin sembuh, lalu didoakan sembuh, itu bukan itu saudara. Toh harus mati juga akhirnya kan? Saya mau tanya, orang sakit mati enggak? Hah? Halo? Masih ada manusia di sini? Orang sakit pasti mati enggak? Mati. Orang sehat pasti mati juga enggak? Enggak ada akhirnya kan? Akhirnya berakhir juga kan? Jadi mujizat terbesar selalu saya katakan keselamatan. Karena tidak ada satu nabi yang bisa memberi dan menyelesaikan dosa manusia. Tidak ada satu agama yang bisa menyelesaikannya. Makanya Yesus harus datang ke dunia ini menyelesaikannya. Amin. Nah, coba lihat Roma 3 ayat 23-24, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Nah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sejak Adam jatuh dalam dosa itu loh. Makanya saya selalu bilang dosa bukan sekedar perbuatan jahat, perbuatan baik, tapi itu berbicara status. Status itu berbeda dengan sekedar perbuatan baik atau jahat. Ya, itu berbicara status. Yesus datang mengubah status hidup kita jadi dari orang berdosa menjadi orang benar, bukan orang baik. Benar dengan baik itu berbeda. Baik itu perbuatan baik, tapi belum tentu benar.
Saya beri contoh, berapa kali saya beri contoh ini. Seorang yang dihakimi, lalu diadili, diambil keputusan, hakim ketok, penjara 20 tahun, masuk Cipinang. Karena bersalah. Saya mau tanya, orang ini masih bisa berbuat baik nggak? Bisa. Temannya sakit, dia tolong. Pertanyaannya, perbuatan baiknya mengubah status sebagai tahanan? Tidak. Tetap. Jadi dapat dikatakan, orang narapidana berbuat. Jadi kita berdosa bisa berbuat baik. Kalau cuma moralitas, saudara, Indonesia nggak ada apa-apanya. Kita lihat kayak di Jepang. Lihat di mana-mana. Jepang, saudara, barang nggak akan hilang. Saya waktu ada pelayanan ke sana, diajak makan di satu food court. Kita kalau food court kan rebutan tempat kan. Biasanya lu duduk sini dulu, ganti, ntar gua ambil makan supaya nggak diserobot. Itu masih terbawa konsep itu. Waduh, akhirnya suruh gitu kan. Bawa tas, betul lagi musim dingin kan, Desember pas pelayanan. Akhirnya yang ngantar, Pak Stevi, taruh aja tasnya semua di situ. Nggak ada yang akan maling di sini. Kalau sampai ada, itu pertama bilang pasti bukan penduduk warga negara orang situ. Yang kedua, sampai ketangkap, kasusnya kalau ketangkap polisi sangat berat. Akhirnya saya taruh, mentalitas kita kan mentalitas Indonesia kan. Handphone dalam kantong ya bisa lewat. Lihat, kalau soal moralitas kan berarti kita kalah dong. Kalah nggak? Mereka luar biasa baik. Jadi saudara dengar baik, yang namanya kebenaran itu beda dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu berkaitan dengan moral. Tapi kebenaran itu berbicara status kehidupan dalam konteks teologis ya. Nah, ayat 23 saya ulang baca. Ya kan? Karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Status manusia yang tadinya mulia berubah menjadi manusia berdosa. Ayat 24. Dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan, lihat, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus datang menebus kita dari dosa. Makanya Paulus bilang, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sia apa? Iman percaya kita. Dia tebus dengan cara mati mengganti kita, tapi hari ketiga dia bangkit dalam kemenangan. Jadi kita menerima keselamatan itu pertama karena kasih karunia Allah, ya kan? Dalam bentuk yang pertama apa? Kasih karunia Allah yang pertama kita terima yang namanya keselamatan. Nah, lalu setelah lihat lagi, setelah kita terima keselamatan itu, apa yang harus kita kerjakan? Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, lihat. Filipi pasal 2, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Perhatikan selanjutnya. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sini dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Nah, keselamatan kasih karunia bukan? Anugerah bukan? Kita tidak punya andil apa-apa. Bukan perbuatan baik, hanya karena terima Yesus kita diselamatkan. Nah, setelah keselamatan itu kita terima, di sini dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Artinya begini saudara, setelah kita keselamatan kita terima, kita nyatakan bahwa kita sudah terima keselamatan lewat kehidupan kita nyata ini, bahwa kita orang sudah diselamatkan. Nah, ini membawa kita pada pembaharuan kehidupan yang berkaitan termasuk juga dengan moral. Setuju? Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Beda. Agama mengajarkan berbuat baik supaya selamat, kita beda dalam konteks kekristenan, kita berbuat baik karena sudah selamat. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Amin. Jadi jelas sekali saudara lihat di sini bahwa kita ini harus tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah diterima. Bentuknya kita sudah terima yang namanya kasih karunia Allah yang terbesar itu adalah apa? Keselamatan. Itu yang pertama saudara ya.
merupakan kasih karunia Allah. Jadi keselamatan itulah kasih karunia Allah, berkat Allah, mujizat yang terbesar yang sudah kita terima di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, kasih karunia Allah yang sudah kita terima, bentuk yang kedua apa? Kesempatan melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu kasih karunia bukan? Jadi waktu kita dapat kesempatan berarti kita menerima kasih karunia itu lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Coba saudara buka dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, kata Rasul Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Membanggakan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Lihat. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas apa? Penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ya ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku telah mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, bahasa sederhananya saudara, lihat di sini, berarti kita dapat kasih karunia itu, yang pertama keselamatan, yang kedua kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi saudara dengar, semua dapat kesempatan melayani Tuhan, itu berarti dia dipercayakan Tuhan melakukan itu sebagai kasih karunia yang dia terima. Makanya Paulus tadi bilang, upahku adalah memberitakan Injil. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Karena itu kasih karunia. Ada lagu yang terkenal, apa lu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberitakan Injil, Tuhan pakai kita. Melayani tidak harus jadi pendeta. Setuju? Melayani tidak harus jadi sekedar kita ada di gereja dengan aktivitas, bukan. Melayani Tuhan mulai dalam gereja, dalam rumah tangga, gereja, bahkan sampai dalam keseharian hidup kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai karyawan. Itu merupakan ladang yang kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa sih pelayanan? Pelayanan artinya kita menyatakan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu yang namanya melayani. Padahal kan kita kadang-kadang berpura-pura kan, di gereja kelihatan rohani, di luar menjadi apa? Rohana. Ya kan? Di gereja kelihatan full gospel banget, di luar jadi full gosip. Ya kan? Di gereja haleluya, haleluya, di luar halelupa. Ya, nah, bisa seperti itu. Kenapa? Karena konsep kita sudah memahami secara tidak benar. Kita pikir pelayanan hanya sekedar ini. Padahal pelayanan itu seluruh hidupan kita yang kita nyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidupan kita. Amin. Makanya di sini dikatakan itu semua karena kasih karunia. Jadi keselamatan kasih karunia yang kita terima. Bentuk yang kedua adalah kesempatan melayani. Yang ketiga apa? Berkat-berkat lainnya. Kekuatan, kesehatan, usaha kita maju diberkati Tuhan, materi yang kita terima, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Amin. Itu semua berkat Tuhan. Tapi bukan berarti terus kita pasif loh. Ada orang berkata begini, saya sudah sempat singgung kalau nggak salah kemarin. Dia pakai ayat yang Yesus pernah berbicara tentang supaya jangan khawatir. Matius pasal berapa tuh? Pasal 6. Yesus pernah bilang kan, jangan kamu takut khawatir tentang hidupmu. Ya kan? Tapi lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyiapkan lumbung untuk menyimpan makanan, tapi aku pelihara mereka tidak ada yang mati. Lihatlah bunga bakung yang di padang, yang tidak menghias diri, tapi lihat keindahannya melebihi jubah Salomo. Itu sebabnya jangan kamu khawatir. Dia pakai ayat itu. Kelihatannya benar. Berarti kita tenang-tenang aja hidup. Malas-malasan tenang aja. Sudah dijamin hidup. Begitu nggak kira-kira? Saya mau tanya, burung itu bekerja nggak? Bangun pagi dia sudah
terbang, bernyanyi, sambil sukacita terbang sana cari makanan. Amin? Berarti dia bekerja enggak? Nah, berarti Tuhan berjaminan itu karena ada kegiatan dia kerjakan. Tuhan memberkati itu. Baca Amsal, tangan yang malas tidak akan diberkati Tuhan. Jadi bagian kita kerjakan, bagian Tuhan akan memberkatinya. Amin? Nah saudara lihat, saya mau katakan berkat ini jaminan juga dari Tuhan. Amin? Jadi kasih karunia terbesar, keselamatan. Yang kedua, kita dapat kesempatan melayani Tuhan, itu anugerah. Dan yang ketiga apa? Berkat-berkat lain yang banyak, semua itu anugerah Tuhan. Amin? Nah itu yang ketujuh ya. Jadi kita lihat supaya kita mengalami pembaruan. Yang ketujuh, tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah kita terima daripada Tuhan ini. Amin? Dan karunia yang terbesar adalah keselamatan. Jadi kalau darah sakit, berdoa gak sembuh-sembuh, jangan lalu pikir, aduh, aku gak beriman kali sama Tuhan ini, aduh. Kadang-kadang kita berpikir gitu enggak? Bergumul tentang sesuatu, berdoa belum dijawab, jangan-jangan aku tidak beriman, atau Tuhan cuekin saya. Kadang-kadang itu timbul. Dengar baik, bukti orang beriman salah satunya adalah kesetiaan. Jadi waktu kita berdoa sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya innalillahi wa inna ilahi, ya kan? Tuhan panggil karena penyakit itu. Itu bukan karena dia tidak beriman, justru dia nyatakan meskipun sakit, dia tetap Yesus selama-lamanya hidup dalam Yesus. Berarti kesetiaan ada nggak? Nah. Lu saudara lihat, Paulus itu punya masalah nggak dalam hidupnya? Dia bilang, aku berdoa 3 kali minta supaya duri dalam daging Tuhan angkat. Tapi apa jawab Tuhan? Sudah cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Amin. Saya banyak lihat pendeta-pendeta yang pernah luar biasa Tuhan pakai, mereka sakit saudara. Ada seorang pendeta udah lama tapi sudah meninggal, ibu-ibu. Kalau saudara mungkin pernah tahu tahun 80-an, namanya pendeta Stella Praji. Pernah dengar? Di Indonesia. Dia cacat kakinya. Orang India, tapi Tuhan pakai luar biasa. Kan kalau orang lihat seakan-akan lah doain orang sakit sembuh padahal kaki sendiri nggak sembuh-sembuh, bisa nggak? Tapi iman bukan seperti itu. Aku meskipun sakit, aku tetap ikut Tuhan sekali. Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Yesus sampai aku mati pun mungkin tidak mengalami mujizat hanya untuk kesembuhan itu. Berarti aku sedang menyatakan aku memiliki iman yang dahsyat luar biasa karena aku tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Jadi imanku di berdoa itu banyak lagi, tapi ini kita tidak sedang berbicara tentang iman ya. Jadi saudara lihat ya. Jadi saudara lihat yang ketujuh apa tadi? Tetap menjaga kasih karunia Allah ya. Yang ke-8. Secara cepat saja. Yang ke-8, supaya kita buktikan kita benar-benar bisa mengalami yang namanya pembaharuan hidup itu. Yang ke-8 saya pelajari Alkitab. Tetap hidup dalam penguasaan diri. Ini penting, saudara. Supaya kita mengalami pembaharuan itu ya dalam hidup kita, kita tetap hidup dalam apa? Penguasaan diri. Coba buka 1 Korintus pasal 9. Sorry. Ini ada 8 ya? Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 24 sampai 27 saya baca di sini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan apa? Menguasai apa? Diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya
seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini Paulus bilang supaya hidup dalam penguasaan diri. Kita bisa mengalami pembaharuan itu karena di dalamnya itu kita hidup dengan sikap hidup yang namanya menguasai apa? Diri. Seringkali kita tidak mengalami pembaharuan itu, kenapa? Karena kita tidak dapat hidup menguasai diri. Saya beri contoh begini, saudara. Kita sekarang sedang ada di satu titik nih. Ya kan? Tapi keberadaan kita terlalu memikirkan bagaimana saya nanti bisa di titik terakhir atau titik C atau titik Z. Padahal kita sedang ada di posisi sekarang seperti ini. Ambisi terlalu berlebihan gitu loh, tidak bisa menguasai diri. Makanya disitulah orang seringkali jatuh dalam pencobaan. Gaji sekarang 3 juta, 4 juta. Mau punya rumah di Bukit Gading Villa. Ada kesempatan, libas. Makanya saya pernah bilang ada 3H itu kan. Halal, haram, hajar. Itu tidak bisa menguasai diri. Saudara lihat, itu namanya tidak bisa menguasai diri, saudara. Makanya Roma 12 ayat 3 situ kita diajar menguasai diri menurut ukuran iman. Coba buka Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ini kata siapa? Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu apa? Ya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Begitu rupa memikirkan berdasarkan apa? Ukuran iman kita. Nah, kita kadang-kadang terlalu berpikir di posisi sekarang, tapi pikir terlalu jauh. Jadi imannya pun iman ngawur gitu loh, ya kan? Terlalu ambisi gitu loh. Padahal maka saya bilang antara iman dengan ambisi itu beda-beda tipis. Iman dengan ambisius itu beda-beda tipis. Apa bedanya? Nah, di mana perbedaannya? Kalau iman kita taklukkan diri kita pada Tuhan. Untuk apa yang Tuhan punya destinasi bagi hidup untuk aku jalani. Tapi orang ambisius bukan. Cita-citanya dia, maunya dia, lalu dia paksa Tuhan. Ayo kita doakan ini untuk membangun sebuah ini. Pertanyaan itu kehendak Tuhan atau bukan? Kita akan membangun menara seperti menara Babel. Ya kan? Ayo kita berdoa rame-rame. Ayo doa puasa. Kadang-kadang saya bertanya, ini ambisi kamu atau kehendak Tuhan? Makanya Paulus bilang berpikirlah seperti itu, kuasai dirimu menurut ukuran imanmu. Jadi penguasaan diri itu saudara penting. Orang jatuh dalam pencobaan karena tidak biasa menguasai diri. Makanya Alkitab bilang orang menguasai diri seperti apa? Tembok itu loh yang menguasai kota kan. Itu orang menguasai diri. Musuh tidak bisa menyerang karena ada penguasaan diri di dalam kehidupannya. Makanya Paulus juga pernah berkata kepada anak rohaninya, ya kan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dia sampaikan pesan ini kepada rohaninya bernama Timotius. Bukan Pak Timotius pendeta ini, bukan. Itu Timotius yang salah. Ya kan, itu tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Saudara boleh baca di rumah ya. Jadi saudara lihat kita bisa mengalami terus yang namanya perubahan atau pembaharuan dalam Tuhan itu kan, itu adalah karena apa? Penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri pasti jatuh dalam pencobaan. Maka kalau hari ini Tuhan baru berkati saya seperti ini, saya hanya bersyukur pada Tuhan. Amin. Kuasailah dirimu. Keinginan, ambisi yang terjadi itu akan membuat kita jatuh dalam pencobaan, menghalalkan segala macam cara untuk meraihnya. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Makanya Paulus bilang, biar kita menguasai diri menurut takaran iman kita. Amin. Ayo sekarang kita bisanya begini ya, bersyukur pada Tuhan.
supaya diri kita tetap terkendali dan dikendalikan oleh Tuhan. Pak Petrus juga pernah berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat. Nah, berdoa aja penting ketenangan, dan ketenangan terjadi karena ada penguasaan diri. Betul nggak? Misal saudara lagi berantem, bisa nggak berdoa? Lagi ribut, terganggu. Nah, Petrus bilang apa? Kuasailah dirimu supaya kamu tenang. Supaya kamu dalam ketenangan kamu dapat berdoa dengan kusuk. Kita bisa merasakan menikmati hadirat Tuhan. Tuh kita bisa merasakan Tuhan berbicara pada kita di hati kita. Tuhan masih berbicara nggak hari ini? Tuhan dapat berbicara bagi kita semua. Amin. Itu bisa karena ada hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam keheningan ketenangan kita akan dengar. Makanya kita ingat waktu Elia habis mengalahkan apa? 450 nabi-nabi Baal, termasuk 350 nabi-nabi Asyera itu kan. Dahsyat nggak? Dahsyat, ditumpas habis kan. Tapi akhirnya waktu itu dia dikejar sama siapa tuh? Isabel. Mungkin dari gara itu jadi sebel gitu ya. Ya kan? Lalu apa? Sembunyi di dalam sebuah gua. Nah kan logika sehat kan, baru melakukan perkara dahsyat, gara-gara sama Isabel ketakutan ya kan. Bayangkan 800 nabi-nabi Baal dibantai habis ya kan. Kita tahulah cerita itu ya. Nah tahu-tahu dia berdoa, tahu dia minta Tuhan Allah nyatakan kuasanya. Tiba-tiba dia dengar angin tiup yang begitu kencang. Harapannya dia, inilah Allah hadir. Ternyata apa Tuhan bilang pada dia? Aku tidak ada di situ. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi yang kelihatannya biasa-biasa, Tuhan bilang, aku ada di situ. Artinya apa? Kadang-kadang kita berpikir dalam tuang-tuang heboh-heboh gitu loh. Ya wah, di dalam ketenangan keheningan kita, di situ kita bisa merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita kan senang heboh-heboh kan. Haleluya, apa kabar? Oh, haleluya, Tuhan dahsyat. Besok lihat, hilang udah tuh. Ya kan? Tapi yang tenang-tenang. Maka saya pernah saksikan di sini. Saya bertemu tahun 86, masuk sekolah Alkitab. Dosen-dosen saya tuh nggak heboh-heboh gitu, tau nggak? Mereka hidup tapi stabil sampai Tuhan panggil. Nggak heboh, pokoknya bikin heboh-heboh gitu. Sampai, nah dulu saatnya karena kita lihat kan kebangun rohani kan heboh-heboh gitu kan. Rasanya nih dosen-dosen ini kayak orang gak dalam Tuhan gitu loh. Mereka kan tenang, mereka ngajar, hidup apa adanya berkatan Tuhan berikan dari hari ke hari mereka hidup itu. Kan kalau kita ukuran jasmani kadang-kadang kita pakai untuk ukur rohani kan, benar gak? Saya tanya, ukuran yang kita lihat secara lahir ya, kita pakai untuk ukuran rohani seseorang, betul gak? Kalau saya jumpa alitan gini, luar biasa dibagi Tuhan ya kan? Tapi kalau kita tenang, kita orang bilang gak rohani gitu loh, kelasnya apa? Nggak dahsyat gitu loh. Nah ternyata saya lihat hamba-hamba Tuhan ini sampai akhir hidupnya tetap mereka menikmati kemuliaan Tuhan. Nggak tercelah, nggak tercacat. Berapa banyak kita lihat yang heboh-heboh. Akhirnya apa? Mempermalukan nama Tuhan. Kita hari ini bisa salah, tapi Tuhan akan kembali karena Dia mengasihi kita. Itu namanya kasih karunia, amin. Nah, ini saya hanya berikan satu contoh supaya kita memahami, bukan yang kelihatan heboh itu berarti itu karena Tuhan hadir. Manusia punya emosi, bisa didramatisir. Saya mau tanya, orang nangis seperti lawatan Tuhan nggak? Kalau dalam ibadah? Hah? Bisa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Habis itu tampeleng di suami di rumah, datang ke gereja, nangislah. Dia nangis, saya pikir sedih, aduh tampeleng, mesti jari apa, ngelagunya Betarea tuh. Apa? Tangan. Nangislah ya kan, apalagi pendetanya ya saudara yang mungkin hari ini waduh didramatisir lagi, nangis saudara ya kan. Nah pertanyaan benar-benar kelewatan Tuhan atau bukan? Bukan menangisin masalah itu ya kan. Tapi ada orang yang mungkin gak apa-apa menangis benar karena dia mengalami kasih Tuhan.
Ya kan? Kadang-kadang dia baru berkata, I love you Jesus. Aku mengasihimu dalam segala keterbatasan. Air mata bisa mengalir, saudara. Ingat, manusia punya emosi. Emosi bisa didramatisir. Tapi kita dalam Tuhan karena roh bekerja beda. Amin. Jadi saudara lihat ya. Jadi di sini yang ke-8 tadi apa? Penguasaan diri. Salah satu bentuk buah roh. Bukan buah-buah ya. Saya selalu ulang-ulang. Baca dalam Galatia 5 itu bukan disebut dan apa? Buah-buah. Tapi buah artinya jamak. Tunggal. Kalau buah-buah itu roh. Kalau buah-buah itu jamak. Tapi kalau buah cuma satu. Jadi Roh Kudus bekerja menghasilkan buah itu. Nah, salah satu saudara baca dalam Galatia pasal 5 ayat 23, salah satu buah roh penguasaan diri. Amin. Orang yang menguasai diri pasti dia akan mengalami namanya terus pembaharuan dalam Tuhan. Amin. Dan dia terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2024 ini menjadi sesuatu kenaikan tingkat dia di dalam Tuhan. Amin. Siap? Ini kita masuk gereja tahun ke-8. Saya pelajari dalam konteks Alkitab, khusus kita tahu angka-angka orang-orang Ibrani itu, angka ke-7 itu dianggap angka yang sempurna. Yesus bekerja 6 hari, Allah bekerja 6 hari, hari ke-7 istirahat yang memberkatinya. Jadi saya percaya tahun 2024, makanya ini tema yang Tuhan beri, tahun mengalami apa? Pembaharuan dalam Tuhan, supaya tahun ini kita mengalami peningkatan. Siap? Saya senang ke Jumat penuh. Saya senang. Itu manusia. Hubungannya pasti dengan emosi juga dong. Perasaan kan senang. Tapi saya juga tetap menyadari Tuhan bilang, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan yang dipanggil banyak itu akan tampil. Sampai akhirnya tinggal yang berkualitas. Amin. Sampai tinggal yang makanya saudara gereja-gereja yang dulu banyak itu banyak juga pengurangan kan. Karena sedang ditampil, ini kan penampihan di gereja ini. Sampai tinggal yang bisa dibentuk. Amin. Nah, saya percaya kita akan mengalami terobosan 2024 ini. Kemajuan kita dalam Tuhan akan kita menikmati dan janji berkat Tuhan akan kita terima. Amin. Termasuk jemaat Tuhan akan tambahkan dengan tujuan supaya mereka bisa menerima kemuliaan Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, untuk apa kita heboh-heboh, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Saya berapa kali jumpa orang-orang yang sedang heboh, saya tanya tentang, nggak ngerti. Loh, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Nah, itu yang ke-8 ya. Jadi kuasailah apa? Diri ya. Itu namanya kita mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Yang ke-9, yang terakhir, hidup selalu bersyukur. Pembaharuan kita akan mengalami perubahan akan kita alami kalau kita hidup dengan hati yang terus bersyukur. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat ke-18. Di situ dikatakan demikian. Bersukacitalah. Nah, jadi kita harus bersukacita tidak? Nah, tapi bersukacita ini bukan sukacita lahiriah daging ya. Ini sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau lahiriah itu tentu oleh keadaan luar. Saudara lagi stres, saudara masuk di diskotik geleng-geleng, sementara hilang itu. Minum, agak mabuk-mabuk, geleng-geleng, hilang sementara. Begitu mabuknya hilang, diskotiknya tutup, pulang ke rumah, stres lagi. Nah, karena sukacita secara lahiriah. Lalu tetaplah berdoa. Jadi sukacita senantiasa tabah. Perhatikan ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Stop dulu. Segala hal berarti hal-hal yang menyenangkan atau juga apapun. Senang tidak senang, ada tantangan tidak ada tantangan, kantong masih tebal atau kantong sudah tipis, tetap bersyukur ya kan? Maka yang mengucap syukurlah dalam sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi supaya kita malah benar-benar mengalami pembaruan dalam hidup ini, sehingga kita mengalami kemajuan. Yang ke-9, hidup selalu bersyukur. Apa arti bersyukur?
Ya? Oh, terima kasih Tuhan, kau baik. Yang namanya bersyukur itu artinya mengaku dengan sungguh-sungguh hati dari dasar batin ini loh, roh kita, bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik di dalam segala perkara. Berarti perkara yang nyaman, bersyukur nggak? Bersyukur. Lagi dalam keadaan tidak nyaman, bersyukur nggak? Tetap bersyukur. Ini namanya kita mengakui Tuhan tetap Tuhan yang sungguh-sungguh baik dalam segala keadaan. Kenapa bisa seperti itu? Pertanyaan kenapa? Karena Roma 8 ayat 28, aku tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala perkara, segala hal. Segala hal itu bukan hal-hal yang baik saja kan? Yang tidak baik menurut kita, di dalamnya Allah turut bekerja. Ya kan? Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, atau dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hasil akhirnya the best. Karena Tuhan turut bekerja. Nah, ini alasan kenapa kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur karena kita sadar Tuhan begitu baik. Aku hari ini menghadapi tantangan kan, tapi aku percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik, mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam hidupanku. Nah, seringkali orang berpikir kalau saya sudah bahagia, baru saya bersyukur, benar gak? Aduh, kalau saya sudah bahagia nih, saya bisa bersyukur. Itu terbalik. Justru karena waktu aku bersyukur, aku akan bahagia. Ada orang berpikir setelah saya bahagia, baru saya bersyukur. Segala puji, syukur bagimu. Benar gak? Yang benar, waktu aku bersyukur, maka aku bahagia. Saudara lihat, Nabi Habakuk. Semua kandang habis kosong. Pohon zaitun mengecewakan, semua hopeless, kosong, nggak ada hasilnya. Tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia melihat pertolongan, kemenangan di dalam Tuhan terjadi. Waktu aku bersyukur, maka aku bahagia. Bukan karena aku sudah bahagia baru aku bersyukur. Makanya di sini, saudara lihat di Tesalonika nih Paulus sampaikan juga apa? Mengucap syukurlah dalam segala. Nah, ya kan? Dan waktu kita bersyukur, ini merupakan, perhatikan ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah apa? Ya. Jadi waktu kita bersyukur, kita sedang melakukan apa? Kehendak Tuhan. Ya kan? Waktu saya bersyukur, berarti saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Itu sama dengan saya sedang melakukan kehendak Tuhan, atau saya sedang taat kepada Tuhan. Jadi orang yang selalu bersyukur, situasi dia nggak pusing, gua lagi punya uang, nggak punya uang, lagi ada tantangan, masalah hidup apapun, aku tetap bersyukur, maka dia sedang melakukan kehendak Tuhan, dia sedang taat kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara, di balik setiap ketaatan pasti ada berkat. Saudara ingat Nuh, disuruh bangun bahtera, itu dibilang orang stres. Ditertawakan oleh orang-orang pada konteks zaman itu. Ngapain lu bangun? Nggak jelas juga kan. Waktu itu kan orang belum mengerti yang namanya bahtera atau kapal lah. Kalau sekarang ya kan. Nggak ada bentuk, cuma kayak kotak, suruh buat tiga tingkat, masukin binatang lebih kurang kerjaan lagi kan. Cari sepasang. Saya sampai mikir cari semut paling susah saudara. Mana laki, mana perempuan. Ya kan? Paling susah saudara. Kalau burung punai, saya sudah tahu sekarang. Burung punai kan warnanya hijau. Nah kalau yang laki itu agak lebih ada merah-merahnya, lebih kontras, itu laki. Ya, kalau hanya polos aja hijau, burung punai tahu, itu kayak merpati hutan tuh. Itu warnanya hijau polos itu yang betina. Masih gampang. Kok tahu? Ya gue kan senang nembak. Ya saudara lihat, ya kan? Nah saudara lihat, Nuh seperti itu. Ditertawakan, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena dia taat. Amin. Dia taat melakukan. Jadi lihat, begitu dia setelah dia taat, air bah datang, diselamatkan enggak? Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu, cuma 8 orang.
dan seluruh ternak yang dibawa masuk dalam bahtera itu. Tuhan yang membuka pintu, mereka masuk, setelah itu Tuhan menutup pintu dan tidak ada bisa membukanya. Air bah datang, mereka mengalami namanya apa? Keselamatan. Jadi di balik setiap ketaatan pasti ada janji dan berkat Tuhan yang tersedia. Waktu aku bersyukur, aku sedang taat kepada Tuhan. Di balik rasa syukur ada berkat. Contoh sederhana, bangun pagi besok, ngomel-ngomel. Saya berani jamin sepanjang hari itu nggak ada sejahtera, nggak ada sukacita. Ini sederhana, ngomel-ngomel aja. Lihat tandang kucing, setan nih kucing, apa pokok ngomel-ngomel ribut. Saya berani jamin sepanjang hari itu hilang kedamaian sejahtera kita. Tapi kalau bangun tidur, segala puji sepanjang hari itu mungkin beras tinggal sedikit, minimal sukacita tetap ada. Amin. Nah, saudara, jadi saudara bersyukur itu kekuatan saudara, amin. Makanya saudara lihat contoh Paulus nih, penulis perjanjian baru terbesar. Kalau hanya untuk bersungut dia punya alasan terlalu banyak. Kalau untuk menyalahkan sana, menyalahkan sini dia punya alasan terlalu banyak. Tapi di tengah-tengah tantangan masalah masuk keluar penjara ya kan, selalu apa yang dia naikkan, segala puji syukur bagimu, amin. Dia menyanyi memuji Tuhan, dia bersyukur. Terjadi mujizat gak? Terjadi, kenapa? Karena dia bersyukur. Di Roma di penjara, dalam keadaan, aduh, tapi saudara lihat, di dalam penjara masih menulis surat kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, nggak masuk akal sehat. Bagaimana orang yang dalam penjara bisa menulis surat ini? Kenapa? Karena hatinya penuh dengan ucapan syukur. Sekarang dia sedang ada di Filipi, tangkap maning, ya kan, lebok henang, penjoro, ya tangkap lagi kan. Dia beserta sekarang dia berdua siapa? Silas ngapain lagi dalam penjara? Menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Terjadi mujizat nggak? Penjara terbuka, kepala penjara bertobat, seluruh keluarga diselamatkan, dan tidak ada tawanan yang lari dalam penjara. Sekarang boro-boro, penjara terbuka, bubar itu. Ini mujizat nggak? Kenapa? Ada 2 orang dalam tahanan itu memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan dan berdoa. Jadi kuasa dalam ucapan syukur itu dahsyat luar biasa. Amin. Nah, kita akan mengalami pembaruan kalau hati kita bersyukur. Amin. Jangan lagi ada berkat, segala puji syukur, besok lagi susah, duit mulai nipis nih kan. Ini masuk minggu ketiga nih, udah agak tipis, ya kan? Yang karyawan masih lumayan. Nah, kita pendeta, gaji 30 hari 1 bulan, apalagi diharapin ya. Tapi saya tetap bersyukur, minimal gue bisa pakai batik, ya kan? Haleluya, ya kan? Saudara lihat ya, jadi bersyukur supaya kita mengalami terus pembaruan dalam Tuhan, perubahan dalam Tuhan, peningkatan dalam Tuhan. Tahun 2004 ini pasti kita akan alami. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mau simpulkan firman Tuhan 3 hal ini. Yang pertama, supaya kita mengalami benar-benar pembaruan terus dalam Tuhan, tetap menjaga kasih karunia Allah yang sudah diterima dari Tuhan. Amin. Dan keselamatan itu kasih karunia terbesar. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Jangan hanya gara-gara jodoh, tinggalkan Yesus. Itu sia-sia namanya hidup. Amin. Yang muda-muda, jangan gara-gara apa? Jodoh, tinggalkan. Jangan saudara, ya kan? Saudara, kerugian besar sekali. Selanjutnya, tetap hidup dalam penguasaan diri. Takar semuanya dengan kemampuanku hari ini. Amin. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus saja dicobai. Waktu dia selesai lapar kan, waktu selesai puasa maksud saya, dalam Matius pasal 4. Cobaannya sama. Pertama, buatlah batu jadi roti. Itu kebutuhan makan nggak? Hidup nggak? Sama kan? Terus bawa naik ke atas, jatuhkan dirimu. Ada tertulis nanti apa? Malaikat akan menopangnya itu. Dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir lebih dahsyat, bawa naik ke tempat tinggi bumi, lihat nih seluruh kekayaan dunia, aku akan berikan bagimu. Ya kan? Saudara lihat, dia jawab semua dengan firman. Artinya yang sama Yesus alami, kita juga sedang mengalami seperti itu. Amin. Ayo kita tetap terus maju dalam
Tuhan ya, kita harus selalu benar-benar tetap hidup dalam penguasaan diri. Yang terakhir, hidup selalu bersyukur. Tahun 2024 ini kan ada pembagian ini kemarin kan, baca Alkitab setahun. Siapa yang dapat? Di grup ya, baca itu saudara, lalu berdoa tiap hari dan mengucap syukur. Minimal nih, beras tinggal sedikit, tapi ada sukacita. Sudah beras nggak ada, hati penuh nggak sukacita, wih, itu sebelum neraka di dunia sudah terjadi. Ya kan? Mengucap syukur dalam segala perkara, segala keadaan, segala situasi kita sedang, pasti kita akan menikmati berkat Tuhan dalam hidup. Amin. Berkat rohani dan berkat jasmani juga. Tuhan tidak akan tinggalkan kita lah. Saya berani jamin tidak mungkin Tuhan biarkan kita kelaparan untuk makan, tidak makan, tidak minum. Cuma perlu dengan hati bijaksana menjalani hidup ini. Amin. Mengatur berkat yang Tuhan beri dengan hikmat Tuhan supaya semua tercukupi. Akhirnya hati penuh dengan ucapan syukur. Akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.